Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah e-commerce bisnis, Pak Farid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas terstruktur pada mata kuliah e-commerce bisnis. Baik, mohon izin Bapak, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya selaku owner dari usaha retail dan pakaian jadi Niwanda Batik yang berlokasi di Solo. Niwanda Batik merupakan sebuah unit usaha yang berfokus pada produksi dan penjualan pakaian batik modern yang menggabungkan motif tradisional dengan potongan kontemporer. Selama ini, operasional bisnis sepenuhnya mengandalkan gerai fisik sebagai satu-satunya saluran distribusi. Namun, seiring dengan percepatan ekonomi digital, Niwanda Batik memandang perlu untuk melakukan transformasi menuju sistem e-bisnis yang didorong oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk tetap kompetitif. Keputusan untuk mengembangkan usaha secara online merupakan respons strategis terhadap perubahan perilaku konsumen yang saat ini sangat masif dalam melakukan belanja daring. Konsumen pakaian saat ini cenderung lebih praktis, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap tren motif terbaru dan memilih untuk mengeksplorasi produk melalui katalog elektronik daripada mengunjungi toko fisik secara langsung. Melalui ekspansi ke platform e-commerce, Niwanda Batik bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis gerai fisik saat ini. Selain itu, untuk meningkatkan penetrasi pasar, langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi operasional yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui kemudahan akses serta sistem transaksi yang aman. Dengan mengintegrasikan nilai seni tradisional pakaian batik ke dalam ekosistem digital, Niwanda Batik optimis dapat menarik segmen konsumen baru yang lebih luas di era digital ini. Untuk yang pertama, ada analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Uh, yang pertama yaitu identifikasi tren pasar. Industri batik saat ini tidak lagi sekedar menjual pakaian secara konvensional, melainkan berfokus pada penyajian pengalaman visual dan nilai budaya melalui ekosistem digital. Yang pertama, katalog elektronik sebagai media utama. Nah, implementasi katalog elektronik ini memungkinkan Niwanda Batik menampilkan seluruh variasi motif dan rancangan pakaian tanpa terikat batasan ruang display seperti pada gerai fisik. Lalu yang kedua, kita menyajikan pengalaman visual interaktif, di mana tren pasar menuntut penyajian konten berbasis media, yang mana calon pembelinya mengharapkan foto itu secara detail dengan resolusi tinggi atau video produk untuk memverifikasi tekstur kain secara visual sebagai pengganti interaksi fisik. Yang ketiga, konvergensi layanan digital itu keberhasilan ekspansi ini sangat bergantung pada integrasi layanannya, mulai dari kemudahan akses katalog hingga sistem pelacakan pesanan yang transparan dan real time. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi, menganalisis perubahan perilaku konsumen. Konsumen Niwanda Batik telah bertransformasi menjadi smart shoppers yang melek informasi. Mereka melakukan riset mandiri, di mana konsumen itu melakukan perbandingan harga dan kualitas antar toko secara instan. Mereka tidak lagi bergantung pada penjelasan penjual, melainkan pada deskripsi produk dan ulasan pelanggan lain. Yang kedua, adanya tingkat ekspektasi yang tinggi. Perubahan pola belanja dari yang mengunjungi gerai menjadi penggunaan perangkat digital membuat konsumen menuntut respons yang cepat atau real time dan ketersediaan stok yang akurat di katalog. Kekritisan terhadap penawaran. Konsumen saat ini lebih sensitif terhadap kualitas barang. Mereka mencari jaminan bahwa pakaian batik yang mereka beli secara online ini memiliki kualitas jahitan dan warna yang sama persis dengan yang terlihat di layar. Lalu kita menganalisis strategi pesaing, keunggulan kompetitif di pasar digital. Pesaing yang sukses telah mengadopsi spektrum e-bisnis.
untuk menciptakan hambatan bagi pesaing baru. Mereka akan menguatkan fleksibilitas e-payment, di mana pesaing unggul ini menyediakan berbagai model pembayaran elektronik yang menjamin aspek keamanan dan integritas data, sehingga konsumen merasa lebih aman bertransaksi dalam jumlah yang besar. Lalu mereka juga mengandalkan logistik. Layanan pengiriman yang dapat diandalkan menjadi kunci. Pesaing sukses biasanya bekerja sama dengan penyedia logistik yang memiliki sistem pelacakan real-time, memberikan kepastian kapan pakaian batik tersebut sampai ke tangan konsumen. Dan ketiga, customer oriented strategy, di mana banyak pesaing mulai menerapkan strategi yang berorientasi pada pelanggan. Mereka menggunakan data belanja untuk memberikan rekomendasi motif batik yang dipersonalisasi, yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kita identifikasi target pasar dan pemilihan platform. Di mana dengan identifikasi tren pasar digital itu menyasar kelompok individu dengan karakteristik spesifik yang memadukan modernitas dan apresiasi budaya. Untuk demografi, psikografinya yaitu pria dan wanita usia 22 sampai 40 tahun yang bekerja di lingkungan korporat atau industri kreatif. Mereka adalah kelompok yang menghargai nilai fashion etnik sebagai bentuk identitas, namun tetap menuntut praktisan dalam proses perolehan barang. Sekarang banyak ya kayak beberapa instansi, bahkan hampir semua instansi itu menerapkan untuk memakai batik di beberapa hari dalam seminggu. Ini untuk menciptakan kecintaan terhadap nilai budaya Indonesia itu sendiri. Lalu karakteristik lingkungan, mereka tinggal di area urban dan suburban yang memiliki literasi digital yang tinggi, serta menjadikan perangkat seluler sebagai jendela utama dalam mencari referensi gaya hidup. Di mana sekarang kan semua orang hampir menggunakan e-commerce untuk berbelanja sehingga tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu gitu ya untuk mencari-cari, dan relatif pengiriman juga cepat, dalam beberapa hari tidak sampai berminggu. Lalu yang ketiga ada kebutuhan nilai. Kelompok ini tidak hanya membeli pakaian, tapi membeli cerita di balik motif batik tersebut yang harus tersampaikan dengan jelas melalui deskripsi produk digital. Jadi banyak sekarang yang tidak hanya menyajikan batik yang biasa-biasa aja, tapi mereka juga mencari batik yang eksklusif yang memiliki cerita di balik motifnya. Itu akan menambah pride dalam memakai batik tersebut. Lalu yang kedua, identifikasi tren pasar. Identifikasi segmen yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan difokuskan pada yang pertama, konsumen berbasis rasa ingin tahu. Segmen ini mencakup individu yang selalu mengikuti tren terbaru, seperti trendsetter atau early adopters, dan memiliki kecenderungan untuk mencoba inovasi baru dan berbelanja, seperti fitur live shopping. Yang kedua, komunitas sosial digital. Segmen yang aktif dalam jejaring sosial seperti Instagram atau TikTok yang sering berbagi konten aktif dalam jejaring sosial. Dalam berbagi konten gaya hidup, mereka berperan penting dalam menciptakan efek pemasaran viral melalui ulasan jujur dan interaksi di kolom komentar. Untuk hal ini, trennya ya itu ya sekarang banyak yang live di TikTok, di Instagram maupun di e-commerce gitu ya, live Shopee dan lain sebagainya. Hal ini mendatangkan kepercayaan konsumen karena penjual yang melakukan live itu dia akan lebih mendetailkan barang yang sedang ia tawarkan gitu. Jadi seperti apa bahannya dan mungkin di try on dia akan seperti apa. Jadi makanya hal itu akan menyasar ke kelompok sosial digital dan memadukan rasa ingin tahu konsumen yang besar itu menjadi sweet point-nya. Lalu yang ketiga, pemilihan platform. Berdasarkan skala bisnis dan target pasar, pemilihan platform dilakukan berdasarkan klasifikasi layanan e-commerce yang tersedia. Klasifikasi online store seperti Shopee, Tokopedia, nah itu dipilih karena itu menyediakan infrastruktur yang lengkap
untuk transaksi tanpa tatap muka, mulai dari etalase produk digital, sistem pembayaran yang terintegrasi, hingga manajemen logistik yang otomatis. Yang kedua ada pemanfaatan social commerce seperti TikTok Shop. Mengingat target pasarnya adalah generasi digital, TikTok Shop dipilih untuk menggabungkan konten hiburan dengan belanja langsung. Hal ini memungkinkan Niwanda Batik membangun komunitas sekaligus melakukan penjualan secara real time. Ini sangat efektif ya dengan TikTok Shop karena dalam aplikasi TikTok sendiri itu sudah menggabungkan tadi ya antara belanja dengan gaya hidup sehari-hari atau aktivitas sehari-hari seperti itu. Lalu yang ketiga ada skalabilitas jangkauan nasional. Penggunaan platform ini secara instan menghilangkan batasan geografis gerai fisik di Solo yang memungkinkan Niwanda Batik melakukan penetrasi pasar ke seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan promosi seperti gratis ongkir dan kampanye tanggal kembar, misal 12-12. Nah, ini memang sangat menarik, di mana harus kita harus juga mulai mengetahui keinginan konsumen ya, apalagi dengan promo-promo yang menarik, terus di event-event yang khusus gitu ya, itu akan menambah engagement konsumen terhadap produk kita. Seperti itu. Lalu pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran digital, mana strategi diferensiasi perlu diterapkan karena untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing. Melalui pertama visual trust, menggunakan gambar dengan resolusi tinggi dan fitur zoom untuk memperlihatkan detail jahitan dan tekstur kain, guna meminimalisir keraguan konsumen yang tidak bisa memegang produk secara fisik. Ini sangat penting ya, karena sekarang dari gerai fisik yang kita bisa mencoba, nah di digital ini kita hanya bisa melalui produk yang tertangkap oleh kamera gitu. Jadi kualitas dari pengambilan gambar di katalog itu juga harus diperhatikan sehingga nanti konsumen dapat lebih percaya dan menimbulkan tadi kepercayaan ke konsumen. Terus unique selling proposition itu menunjukkan aspek eksklusivitas motif kontemporer yang hanya tersedia secara online sehingga mengurangi sensitivitas konsumen terhadap perbandingan harga di pasar. Jadi kalau misalkan barangnya eksklusif gitu ya, tidak gampang ditiru, kita punya ciri khas sendiri, itu akan menambah nilai nilai dari batik Niwanda ini sendiri. Terus yang kedua ada strategi jangkauan dan kehadiran atau reach and presence. Memperluas keberadaan merek di dunia online menggunakan spektrum nilai e-business. Nah, seperti kita pakai search engine optimization, SEO, itu mengoptimalkan kata kunci pada deskripsi produk agar situs atau toko Niwanda Batik muncul di halaman utama mesin pencari yang merupakan langkah awal dalam menarik minat konsumen digital. Misal, SEO untuk Niwanda Batik itu bisa batik modern atau batik eksklusif, motif apa yang khusus gitu ya. Jadi nanti bisa langsung muncul itu di konsumen saat mencari. Lalu social commerce integration memanfaatkan platform media sosial bukan hanya sebagai media promosi, tapi sebagai saluran komunikasi dua arah atau community building untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan secara langsung. Nah, ini juga penting ya, di mana dituntut untuk juga memiliki pelayanan yang prima, di mana real time tadi ya penting. Jadi saat konsumen menanyakan tentang produk itu, ya pelanggan bisa membalasnya secara cepat dan akhirnya menimbulkan rasa percaya konsumen untuk langsung beli pada saat itu gitu. Jadi komunikasinya dua arah harus dijaga. Selanjutnya pengembangan rencana pemasaran yang ketiga ada strategi orientasi pelanggan. Itu mengalihkan fokus dari sekedar menjual produk menjadi memberikan solusi bagi pelanggan. Yang pertama ada personalisasi layanan,
Menggunakan data riwayat pencarian pelanggan untuk memberikan rekomendasi pakaian batik yang sesuai dengan selera individu, meningkatkan peluang konversi pembelian. Yang kedua ada keamanan dan kepercayaan, menjamin bahwa setiap transaksi dilindungi oleh sistem keamanan data dan integritas informasi yang merupakan fondasi utama bagi konsumen untuk berani berpindah dari belanja fisik ke online. Jadi emang harus selain produk kita sendiri, kita harus tadi ya membangun kepercayaan terhadap ekspedisi-ekspedisi, lalu terhadap platform itu sendiri yang emang bisa dipercaya dan akhirnya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang keempat ada strategi aliansi dan kolaborasi. Yang pertama ada integrasi logistik, membangun kemitraan strategis dengan penyedia jasa pengiriman untuk memastikan e-service yang andal, menjaga ketepatan waktu dan keamanan barang hingga sampai ke tangan pelanggan. Ini yang tadi saya bilang. Lalu dua, kolaborasi platform, memanfaatkan fitur kampanye besar di platform e-commerce seperti promo tanggal kembar atau gratis ongkir atau live produk untuk meningkatkan penetrasi pasar secara cepat di tingkat nasional. Pengembangan rencana pemasaran yang selanjutnya, kita masuk ke pesan kunci dan nilai tambah terhadap produk ini sendiri. Pesan kunci adalah inti dari seluruh komunikasi pemasaran yang mendekati. Pesan ini harus konsisten, mudah diingat, dan mampu merangkum esensi bisnis kalian gitu ya. Narasi pesannya bisa misalkan mendekati elegansi tradisi dalam balutan modern. Lalu tujuan strategisnya, pesan ini dirancang untuk membangun persepsi bahwa meskipun Niwanda Batik adalah produk warisan budaya, tapi cara perolehan dan penggunaannya sangat relevan dengan gaya hidup modern. Lalu ada fungsi komunikasi di situ menjembatani kesenjangan antara nilai artistik batik dengan kemudahan belajar daring, sehingga menarik minat segmen profesional muda mencari keseimbangan antara estetika dan praktikalitas. Untuk nilai tambah, nilai jangkauan, konsumen dapat mengakses koleksi pakaian batik eksklusif dari mana aja dan kapan saja, tanpa harus hadir secara fisik di Gerai Solo. Informasi produk tersedia 24 jam, 24/7 melalui katalog elektronik, memberikan fleksibilitas penuh bagi pembeli yang memiliki keterbatasan waktu. Lalu yang kedua ada nilai efisiensi, integrasi teknologi. Teknologi memungkinkan di Wanda Batik menekan biaya operasional fisik yang kemudian dialokasikan menjadi harga produk yang lebih kompetitif atau promo gratis ongkir bagi pelanggan. Kecepatan transaksi dan pemrosesan data otomatis menggunakan waktu tunggu konsumen dari pemesanan hingga barang dikirim. Nilai diferensiasi menawarkan motif yang limited edition, desain kontemporer yang tidak ditemukan di pasar massal, memberikan rasa bangga atau pride bagi pemakainya. Penyajian visual produk menggunakan rich media atau tadi foto resolusi tinggi dan video yang baik memberikan jaminan kualitas yang lebih baik dibanding kompetitor dengan standar foto biasa. Lalu nilai keamanan kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan data pribadi dan keamanan pembayaran melalui sistem e-payment yang terenkripsi, menjawab kekhawatiran utama konsumen digital saat ini. Transparansi melalui fitur ulasan pelanggan asli yang menjadi bukti nyata kualitas produk sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Kampanye pemasaran dan penawaran dirancang untuk mengubah ketertarikan menjadi keputusan pembelian dengan mengombinasikan nilai estetika produk dan insentif yang relevan bagi konsumen digital. Yang pertama, kampanye The Heritage Modernist bertujuan untuk menunjukkan keunikan pakaian lima batik melalui konten edukatif dan visual. Itu memuat beberapa cara ya, storytelling marketing, mengangkat narasi di balik setiap motif kontemporer produksi, menekankan bahwa pelanggan tidak sekedar membeli pakaian, tapi mengoleksi karya seni etnik yang eksklusif. Kampanye ini bisa menggunakan sosial media yang ada seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan menyediakan video produk di e-commerce.
Lalu yang kedua ada virtual fashion showcase, menggunakan fitur live streaming di platform e-commerce untuk menunjukkan detail jahitan, kejatuhan kain pada tubuh model, dan akurasi warna secara langsung guna meminimalkan hambatan tidak bisa mencoba barang. Nah, untuk hal ini juga perlu dalam deskripsi produk itu sangat lengkap ya, detail dan lengkap, termasuk seperti ukuran eh, baju, terus warna, detail motif, lalu sampai pada misalkan kita ada display model gitu ya. Mungkin juga bisa menyertakan model berat badan sekian, tinggi tubuh sekian, nah itu memakai ukuran apa. Nah, itu bisa menambah eh, informasi pengguna sehingga memudahkan mereka dalam memilih size dan lain sebagainya. Strategi penawaran bisnis berbasis nilai itu mengintegrasikan potensi diskon dengan tetap menjaga persepsi nilai eksklusif produk. First time digital buyer incentive memberikan potongan harga khusus atau voucher pengikut baru untuk mendorong konsumen gerai fisik agar mau mencoba pengalaman bertransaksi di toko online. Yang kedua ada dynamic bundling seperti menawarkan paket keluarga atau pasangan, couple seperti itu dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pembelian satuan. Strategi ini memanfaatkan efisiensi biaya operasional digital untuk memberikan keuntungan balik kepada konsumen. Ada yang ketiga flash sale dan seasonal promotion. Itu memanfaatkan momentum kampanye besar, platform 10-10 atau Ramadan sale atau hal-hal di hari-hari besar ya lah, untuk melakukan penetrasi pasar secara cepat melalui penawaran terbatas yang menciptakan urgensi belanja. Ketiga, program loyalitas dan keamanan menggabungkan kampanye jaminan layanan yang sempurna, free shipping strategi, menggunakan subsidi ongkos kirim, ongkir sebagai alat pemasaran utama. Lalu yang kedua ada security certification garanti, menyertakan kampanye garansi kepuasan 100% yang didukung oleh sistem pembayaran aman, guna memperkuat kepercayaan konsumen terhadap integritas transaksi di mana batik. Yang ketiga ada retention campaign, memberikan akses eksklusif bagi pelanggan setia untuk melakukan pre-order motif terbaru sebelum diluncurkan secara umum di platform, guna membangun hubungan jangka panjang. Nah, sekian dari saya. Pada intinya, untuk memperluas jangkauan pasar itu dari usaha sendiri memang harus dilakukan mulai merambah ke dunia digital ya. Nah, saat sudah seperti itu ada beberapa strategi yang sudah dijelaskan tadi, tapi utamanya adalah di mana menciptakan produk itu dengan kualitas yang baik. Yang kedua, bagaimana mendeliverikan narasi ataupun deskripsi tentang pakaian tersebut di dalam platform e-commerce itu harus jelas, harus lengkap, dan menciptakan kepercayaan terhadap konsumen untuk dapat membeli, melakukan pembelian berulang lagi, gitu ya. Itu harus menimbulkan kepercayaan. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara seperti tadi dapat apa produknya sudah baik, lalu pengirimannya tepat waktu, kita juga pelayanannya oke jika ada yang bertanya dalam platform tersebut. Hmm, intinya membina hubungan yang baik dan melakukan pelayanan yang prima seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.